Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel ini, Jalan Mir. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video mengenai silsilah Raja-Raja Majapahit. Sebelumnya kita sudah share video mengenai silsilah Raja-Raja Singosari. Jika Anda ingin melihat video silsilah Raja-Raja Majapahit, silakan klik link yang ada di sudut kiri atas. Oke, kita langsung lanjutkan video mengenai silsilah Raja-Raja Majapahit. Kerajaan Majapahit pernah menjadi kemaharajaan besar dalam sejarah bangsa Indonesia atau Nusantara. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berawal dari tahun 1293 hingga runtuhnya pada tahun 1527 Masehi ini punya sederet pemimpin terkenal dalam riwayat silsilah raja-rajanya, dari Raden Wijaya, Hayam Wuruk hingga Brawijaya V. Pendiri Majapahit adalah Raden Wijaya tahun 1293 sampai 1309, yang sebelumnya merupakan panglima perang kerajaan Singosari sekaligus menantu kesayangan raja terakhir yakni Kertanegara. Setelah Kertanegara tewas dalam pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 yang menyebabkan tamatnya Singasari, Raden Wijaya merintis berdirinya pemerintahan baru yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya membuka hutan di tepi Sungai Brantas. Desa ini berkembang pesat dan pada tahun 1293 menjadi kerajaan dengan nama Majapahit. Pusat pemerintahannya di Troulan, Mojokerto, Jawa Timur. Berikut ini daftar silsilah Raja-Raja Majapahit, sejarah awal hingga keruntuhannya. Yang pertama atau pendiri dari kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya atau Kertarajasa Jayawardana. Berkuasa tahun 1293 sampai 1309. Raja kedua adalah Kalagemet atau Sri Jayanegara, berkuasa tahun 1309 sampai 1328. Selanjutnya raja ketiga adalah Sri Gitaria atau Tribuana Tunggadewi, berkuasa tahun 1328 sampai 1350. Raja keempat Hayam Wuruk atau Sri Rajasa Negara, berkuasa tahun 1350 sampai 1389. Selanjutnya raja kelima adalah Wikramawardhana, berkuasa pada tahun 1389 sampai 1429. Selanjutnya raja keenam Ratu Suhita atau Dia Ayu Kencana Wungu, berkuasa tahun 1429 sampai 1447. Selanjutnya raja ketujuh Kertawijaya atau Brawijaya I, berkuasa pada tahun 1447 sampai 1451. Selanjutnya raja kedelapan dari kerajaan Majapahit adalah Rajasa Wardana atau Brawijaya kedua, berkuasa pada tahun 1451 sampai 1453. Selanjutnya raja ke-9 Purwawisesa atau Girisawardana atau Brawijaya ketiga, berkuasa pada tahun 1456 sampai 1466. Selanjutnya raja ke-10 adalah Bre Pandan Alas atau Suraprabawa atau Brawijaya keempat, berkuasa pada tahun 1466 sampai 1468. Selanjutnya raja ke-11 adalah Bre Kertabumi atau yang bergelar Brawijaya kelima, berkuasa pada tahun 1468
sampai 1478. Selanjutnya Raja ke-12 Girindrawardhana atau Brawijaya ke-6 berkuasa pada tahun 1478 sampai 1489. Selanjutnya Raja ke-13 atau raja terakhir namanya adalah Pati Udara, berkuasa pada tahun 1489 sampai 1527. Selanjutnya kita akan share mengenai anak dari Brawijaya V. Kisah Brawijaya V ini sangat melegenda karena berkaitan dengan masa keruntuhan Kerajaan Majapahit. Barangkali Anda ingin mengetahui siapa saja keturunan dari Prabu Brawijaya V ini. Ada 117 orang putra dan putri dari beberapa istri dan banyak selir dari Prabu Brawijaya V. Permaisuri maupun selir-selir itu kebanyakan adalah upeti dari kerajaan atau penguasa lain yang tunduk atau mengakui eksistensi Majapahit. Tentu saja jumlahnya banyak sekali mengingat luasnya wilayah Majapahit dan banyaknya negeri lain yang mengakui eksistensi Majapahit. Sebagai raja tentu saja Sang Prabu tidak mungkin bisa menolak upeti atau persembahan yang cantik-cantik tersebut. Selain bisa mencederai persahabatan dengan kerajaan-kerajaan lain, juga tak baik menolak persembahan dari daerah-daerah taklukan. Banyak putra-putri Sang Prabu tersebut di sisi lain bermanfaat melestarikan kekuasaan untuk wilayah kekuasaan yang begitu luas. Setelah dewasa, beberapa putra dari Brawijaya kelima ini diberi jabatan bupati atau adipati dan ditugaskan jadi penguasa di berbagai wilayah kekuasaan Majapahit. Beberapa anak perempuan dinikahkan dengan penguasa atau anak penguasa lain sebagai tanda pengikatan. Dengan cara begini diharapkan seluruh wilayah kekuasaan dan seluruh tali persahabatan dengan kerajaan lain bisa terus dikendalikan dan dilestarikan. Ini membuktikan betapa luasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit pada saat itu. 117 putra dan putri Prabu Brawijaya V ini, yang pertama adalah Raden Jakadila atau Arya Damar dijadikan Adipati Palembang. Yang kedua adalah Raden Jakapekik Harya Jaran Panole, Adipati Sumenep. Yang ketiga adalah Putri Ratna Pembayun menikah dengan Prabu Srimakurung Hadya Diningrat. Yang keempat Raden Jakapeteng. Selanjutnya yang kelima Raden Jakamaya atau Harya Dewa Ketuk dijadikan adipati di Bali. Selanjutnya yang keenam Dewi Manik menikah dengan Haryo Sumangsang Adipati Gagelang. Selanjutnya yang ketujuh Raden Jaya Prabangkara pergi ke negeri sahabat di Cina. Selanjutnya yang kedelapan Raden Harya Kuik dijadikan Adipati Borneo atau di Kalimantan. Selanjutnya yang kesembilan Raden Jakakutik Harya Tarunaba dijadikan Adipati di Makassar. Yang kesepuluh Raden Jaka Sujalma jadi Adipati Suralegawa di Blambangan. Yang kesebelas Raden Surenggana tewas dalam peristiwa penyerbuan Demak. Yang ke-12 Retno Bintara menikah dengan Adipati Nusa Barung Tumenggung Singosaren. Yang ke-13 Raden Pata dijadikan Adipati kemudian menjadi Sultan Demak. Yang ke-14 Raden Bondang Kejawen Ki Ageng Tarup ketiga menurunkan raja-raja Mataram Islam. Yang ke-15 Retno Kedaton Moksa di Umbul Kendat Pengging. Yang ke-16 Retno Kumolo atau Raden Ayu Adipati Jipang menikah dengan Ki Hajar Windusana. Yang ke-17 Raden Jaka Mulya Raden Gajah Permada. Yang ke-18 Putri Retno Mas Sakti menikah dengan Juru Paningrat.
Yang ke-19, Putri Retno Marlangen menikah dengan Adipati Lowanu. Yang ke-20, Putri Retno Setaman menikah dengan Adipati Jaran Panole di Gawang. Yang ke-21, Retno Setapan menikah dengan Bupati Kedu, wilayah Pengging, Haria Bangah. Yang ke-22, Raden Jaka Piturun dijadikan Adipati Ponorogo, dikenal sebagai Betara Katong. Yang ke-23, Raden Gugur hilang atau moksa di Gunung Lau. Yang ke-24, Putri Kaniten menikah dengan Hario Baribin di Madura. Yang ke-25, Putri Bani Raras menikah dengan Hario Pekik di Pengging. Yang ke-26, Raden Bondan Surati tewas atau mati obong di hutan Lawar, Gunung Kidul. Yang ke-27, Retno Amba menikah dengan Hario Partaka. Yang ke-28, Retno Kaniraras. Yang ke-29, Raden Arya Wangsa. Yang ke-30, Raden Harya Suwangsa atau Ki Ageng Wot Sinon di Kedu. Yang ke-31, Retno Bukasari menikah dengan Hario Bacuk. Yang ke-32, Raden Jaka Dandun, nama gelar Sek Bela Belu. Yang ke-33, Retno Mudri atau Nyai Gadung Melati menikah dengan Raden Bubaran dan Muksa di Sendak, Pandan, Bantul. Yang ke-34, Raden Jaka Sander, nama gelarnya adalah Nawang Saka. Yang ke-35, Raden Jaka Bolot, nama gelar Kidang Soka. Yang ke-36, Raden Jaka Barak, nama gelar Caranggana. Yang ke-37, Raden Jaka Batarung. Yang ke-38, Raden Jaka Kekuri atau Pacangkringan. Yang ke-39, Retno Campur. Yang ke-40, Raden Jaka Dubruk, Raden Semawung, Pangeran Tatung Malara. Yang ke-41, Raden Jaka Lepi, Raden Kanduruhan. Yang ke-42, Raden Jaka Jading atau Raden Malang Semirang. Yang ke-43, Raden Jaka Balur atau Ki Ageng Megatsari atau Ki Ageng Mangir I. Yang ke-44, Raden Jaka Lanang dimakamkan di Mentau, Jogja. Yang ke-45, Raden Jaka Wuri. Yang ke-46, Retno Sekati. Yang ke-47, Raden Jaka Balarang. Yang ke-48, Raden Jaka Tuka atau Raden Banyakulan. Yang ke-49, Raden Jaka Maluda atau Banyak Modang dimakamkan di Prengguk, Gunung Kidul. Yang ke-50, Raden Jaka Lacung, Banyak Patra atau Haria Surengbala. Yang ke-51, Retno Rantam. Yang ke-52, Raden Jaka Jantur. Yang ke-53, Raden Jaka Semprung atau Raden Tepas dimakamkan di Brosot, Kulon Progo. Yang ke-54, Raden Jaka Gambyong. Yang ke-55, Raden Jaka Lambare atau Pacat Tanda dimakamkan di Gunung Gambar, Ngawen, Gunung Kidul. Yang ke-56, Raden Jaka Umyang atau Haryatiran. Yang ke-57, Raden Jaka Siri, Raden Andamoing. Yang ke-58, Raden Joko Dolok atau Raden Manguri. Yang ke-59, Retno Maniwen. Yang ke-60, Raden Jaka Tambak. Yang ke-61, Raden Jaka Lau atau Raden Paningron. Yang ke-62, Raden Jaka Darong atau Raden Ati Samron. Yang ke-63, Raden Jaka Balado atau Raden Barat Ketigo. Yang ke-64, Raden Beladu atau Raden Tawang Talun. Yang ke-65, Raden Jaka Gurit. Yang ke-66, Raden Jaka Balang. Yang ke-67, Raden Jaka Lengis atau Jajatan. Yang ke-68, Raden Jaka Guntur. Yang ke-69, Raden Jaka Malat atau Raden Panjang Jiwo. Yang ke-70, Raden Jaka Mareng atau Raden Pulang Jiwo. Yang ke-71, Raden Jaka Jotang atau Raden Sitayadu. Yang ke-72, Raden Jaka Karadu atau Raden Macanpura. Yang ke-73, Raden Jaka Pangalasan. Yang ke-74,
Raden Jaka Dander atau Ki Ageng Gagak Aking. Yang ke-75 Raden Jaka Jangring atau Raden Karawita. Yang ke-76 Raden Jaka Haryo. Yang ke-77 Raden Jaka Pamekas. Yang ke-78 Raden Jaka Krenda atau Raden Harya Panular. Yang ke-79 Retno Kentring Manik. Yang ke-80 Raden Jaka Salembar atau Raden Panangkitan. Yang ke-81 Retno Palupi menikah dengan Ki Surawijaya Pangeran Jenu Kanoman. Yang ke-82 Raden Jaka Tangkeban atau Raden Anengwulan dimakamkan di Gunung Kidul. Yang ke-83 Raden Kudana Wangsa. Yang ke-84 Raden Jaka Trubus. Yang ke-85 Raden Jaka Buras atau Raden Saling Singan dimakamkan di Gunung Kidul. Yang ke-86 Raden Jaka Lembung, Raden Astacapa atau Kiai Wanapala. Yang ke-87 Raden Jaka Lemburu. Yang ke-88 Raden Jaka Demblang atau Raden Yudasara. Yang ke-89 Raden Jaka Nara atau Saung Galing. Yang ke-90 Raden Jaka Panekti atau Raden Jaka Tawangsari atau Pangeran Banjarsari dimakamkan di Taruwongso Sukoharjo. Yang ke-91 Raden Jaka Penetas atau Raden Panuroto. Yang ke-92 Raden Jaka Raras atau Raden Lokananta. Yang ke-93 Raden Jaka Gatot atau Raden Balacuri. Yang ke-94 Raden Jaka Badu atau Raden Suragading. Yang ke-95 Raden Jaka Suseno atau Raden Kaniten. Yang ke-96 Raden Jaka Wirun atau Raden Larasido. Yang ke-97 Raden Jaka Ketuk atau Raden Lehaksin. Yang ke-98 Raden Jaka Dalem atau Raden Gagak Pranala. Yang ke-99 Raden Jaka Suwarna atau Raden Taning Kilung. Yang ke-100 Raden Rasukrama menikah dengan Adipati Penanggungan. Yang ke-101 Raden Jaka Suwanda atau Raden Harya Lelana. Yang ke-102 Raden Jaka Swenda atau Raden Lembu Narada. Yang ke-103 Raden Jaka Temburu atau Raden Adankara. Yang ke-104 Raden Jaka Pengawe atau Raden Sangumerta. Yang ke-105 Raden Jaka Suwana atau Raden Tembayat. Yang ke-106 Raden Jaka Gapyu atau Ki Ageng Pancungan. Yang ke-107 Raden Jaka Bodo atau Ki Ageng Majasto. Yang ke-108 Raden Jaka Wadak atau Raden Kaliatu. Yang ke-109 Raden Jaka Wajar atau Se Sabuk Janur. Yang ke-110 Raden Jaka Bluwo atau Seng Sekar Delimo. Yang ke-111 Raden Jaka Sengara atau Ki Ageng Pring. Yang ke-112 Raden Jaka Suida. Yang ke-113 Raden Jaka Balabur atau Raden Kudanara Angsa. Yang ke-114 Raden Jaka Taningkung. Yang ke-115 Raden Retno Kanitren. Yang ke-116 Raden Jaka Sander atau Harya Sander. Yang ke-117 Raden Jaka Delok Ki Ageng Jatinom Klaten. Ada 8 putra Brawijaya kelima ditugaskan dan berkedudukan di Pulau Bali, diiringi oleh banyak punggawa atau abdi dalam dan rakyat pengikutnya. Di tempat tujuan mereka mendirikan kerajaan baru. Di kemudian hari mereka menurunkan para raja Bali. Sementara itu kebanyakan putra-putri Brawijaya kelima yang lain terpaksa harus menyelamatkan diri dan bertebaran di berbagai tempat. Sebagian dari mereka melarikan diri bersembunyi ke hutan atau gunung.